Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman tentang disiplin positif. Tapi yang saya ambil di sini adalah mengenai 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di sekolah. Sebelum kita mulai acara, agar semuanya berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membagikan kuis. Silakan Bapak Ibu isi hanya 10 soal saja kok. Saya akan kirim linknya. Iya, masuk lagi. Oke. Kamu yang paling terakhir. Apa ini? Masih pretest Pak, silakan dijawab berdasarkan pengetahuan awal. Kamu yang terlalu banyak lagi. Komen lagi. Kamu tidak senang. Yes, benar. Lagi. Salah. Bagaimana pengalaman Anda? Gak usah diulang. Dan terlalu lama. Baik, makan. Oke. Sudah ya Bapak Ibu. Ini kenapa nggak tampil ya di depan ya? Alhamdulillah, kasih masuk lagi. Jawab lagi. Nah. Bisa sudah dikenal. Tuh.
Jadi mau nggak? Tidak ada Yuyus, tidak ada. Mau kan? Kayaknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita pretest untuk materi saya ya. Jadi mungkin tadi Bapak Ibu itu apa sih maksud pertanyaannya itu nggak paham. Nah ini karena namanya pretest ya, berarti memang kita belum paham. Jadi di sini saya sedikit akan membagi materi yang sudah saya dapatkan dari kegiatan CGP saya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di sekolah. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu. Bagaimana penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas Bapak Ibu guru? Mungkin satu Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan, cerita aja, sharing aja, bagaimana Bapak Ibu menerapkan disiplin di kelas ketika mengajar. Mungkin Ibu Kus? Ya, terima kasih Ibunya. Ini ya pengalaman penerapan disiplin di ruang kelas saya ketika saya mengajar ya. Jadi kalau saya mengajar itu berarti melihat keaktifan dari siswa, kemudian memantau ketika siswa datang di pelajaran saya. Kan ada pada jam istirahat itu biasanya siswa masih di kantin. Jadi saya membuat kesepakatan kelas di awal, kemudian memantau terlaksananya kesepakatan kelas itu. Dalam pembuatan kesepakatan kelas, tentu di sini ada konsekuensi jika melanggar kesepakatan kelas itu. Mungkin itu punya. Lanjut yang di pertanyaan kedua, apakah yang dilakukan selama ini telah efektif, memerdekakan dan memandikan serta berfokus pada siswa? Selama ini menurut saya, meskipun saya sudah melakukan kesepakatan kelas, tapi ada beberapa anak yang masih susah dikendalikan. Jadi tidak tahu, mungkin karena anaknya memang anaknya karakternya begitu, dan mungkin juga kesepakatan kelas kemarin itu ada beberapa anak yang tidak mengungkapkan mungkin ya. Jadi dia menjawab iya tapi dengan di hatinya tidak gitu ya. Jadi mungkin itu penyebabnya anak ini masih melanggar kesepakatan tadi. Baik, terima kasih Bu Kus. Ada lagi nggak? Oke, baik. Jadi terkadang mungkin guru itu, saya sendiri pun kadang masih untuk menerapkan disiplin itu memang agak susah. Dan ketika anak-anak ini di kelas berbuat kesalahan, pasti kita cenderung menghukum. Bukan begitu Bapak Ibu? Kita seperti apa ya? Kita belum tahu bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah itu tanpa yang prioritas. Pokoknya kalau anak ini salah ya pasti kita hukum. Itu kalau saya seperti itu. Jadi saya merasa selama ini masih belum terlalu efektif dalam menerapkan disiplin di dalam kelas saya. Nah, di sini ada seorang pakar pendidikan dari Kanada menyatakan dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline bahwa selama ini guru-guru perlu meninjau kembali dan berintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, yaitu Diana Gosen, seorang pakar pendidikan dari Kanada. Dia menyatakan seperti itu, kita memang perlu
introspeksi diri dalam menerapkan disiplin di dalam ruang kelas selama ini. Nah, ternyata ada 5 posisi kontrol guru dalam menerapkan disiplin di sekolah. Mungkin selama ini kita tahu kita tuh hanya menghukum. Ternyata kita itu ada 5 posisi kontrol yang mungkin kita melakukannya, tapi kita tidak tahu ternyata posisi kita seperti itu. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Seperti apa itu 5 posisi kontrol? Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan orang-orang yang menjaga posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya ucapan yang disampaikan, patuhi aturan saya, atau awas ya. Nah, kita sering ya, awas ya. Kemudian selalu pas, atau mungkin ketika anak-anak mengerjakan tugas, kamu lagi pasti terakhir. Kamu lagi yang terlambat. Seperti itu kan, kita kadang secara nggak sengaja pasti terucap kata-kata itu. Terus kamu selalu saja salah. Itu beberapa kata yang ternyata itu masuk dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Oh, cuma cara saya aja yang bisa bikin, misalnya anak yang paling bandel di sekolah misalnya. Oh, cuma saya yang bisa menyelesaikan ini masalah. Cuma saya yang bisa menyelesaikan tuh anak, seperti itu. Kadang kita berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh-contoh katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, itu beberapa perkataan yang diucapkan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Selanjutnya, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya seperti ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi anak-anak tuh anak-anak itu jadinya merasa dia melakukan sesuatu itu karena ada pamrihnya, seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, mungkin kadang ada guru yang merasa ini anak jarang mengerjakan tugas, tapi karena kita biar dapat tugas, ya udah sudah sih Ibu bantu. Jadi kita agak-agak melembek dikit seperti itu biar anak itu posisi sebagai teman. Tapi ada hal negatif dari posisi teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hari ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi yang diingat mungkin satu guru karena guru yang selalu membantu dia. Selanjutnya sebagai pemantau. Namanya memantau berarti mengawasi.
Kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian peraturannya apa? Nah, biasanya seorang pemantau itu mengandalkan catatan, kemudian dia mengandalkan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, slip catatan, dan daftar cek. Dan yang kelima, nah di sini posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi di sini seorang manajer telah memiliki keterampilan selain, jadi kalau dia sudah punya posisi sebagai manajer, dia bisa di posisi sebagai teman, bisa maupun sebagai pemantau. Jadi dia bisa menempatkan di mana posisi terbaiknya dia pada saat menyelesaikan sebuah masalah. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, mulai dari sebagai penghukum, teman, pemberi rasa bersalah, kemudian pemantau dan manajer, manakah posisi kontrol yang paling cocok? Maksudnya yang kembali lagi tadi ke pertanyaan pematik, yang bisa membuat siswa menjadi mandiri, kemudian dia merasa merdeka dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu, posisi yang mana? Manajer. Ini Bu Linda. Manajer ya Bu, yang karena di sini kan posisi guru ini benar-benar bersama murid bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi Bu Linda menjawab posisi manajer ya. Nah itu tadi ya, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya. Jadi kita siswa dituntut lebih mandiri. Jadi membuat siswa itu menjadi lebih baik dan lebih kuat kalau menurut jadi kalau Nah itu tadi ya, dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi dijawab dengan Bu Linda. Posisi kontrol guru manakah yang dapat menjadikan murid memiliki pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya? Yaitu posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Terima kasih. Baik, sampai di sini saya ingin bertanya, berbagi pengalaman aja dengan Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol itu, jujur aja nggak apa-apa, Bapak Ibu sudah posisi kontrol yang mana saja yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Saya salah. Silakan Ibu Sandi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat bersyukur ya dan bahagia karena menemukan materi yang seperti ini. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dengan manajer. Dan yang saya lakukan selama ini, kita refleksi ya, baru 3 yang sering saya lakukan, yaitu dan yang paling sering adalah penghukum. Terus terang ya, kalau setiap hari Senin saya piket
dan banyak yang terlambat. Saya biasa menghukum siswa dan ternyata saya sadar di sini apa yang saya lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan posisi kontrol yang seharusnya diambil oleh seorang guru. Saya sering menghukum tanpa ada korelasi atau tanpa ada relevansinya antara perbuatan melanggarnya dengan hukuman yang saya berikan. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Saya juga sering, karena saya sebagai wali kelas, kadang saya kalau siswanya sudah jarang-jarang masuk, saya sering berdiskusi dengan siswa saya, dengan murid saya. Saya sering mengatakan bahwa coba diingat lagi bagaimana dengan orang tua kamu. Jadi saya membuat siswa ini merasa bersalah bahwa dia melakukan pelanggaran itu supaya dia merasa bersalah bahwa orang tuanya sudah menitipkan dia di sini untuk belajar. Jadi ternyata saya juga melakukan kesalahan itu. Ternyata saya harusnya bisa jadi posisi manajer. Kemudian yang ketiga, sering juga saya melakukan yang posisi yang ketiga. Ini agak lebih mendingan lagi ya, yang teman, yang posisi teman. Saya sering juga di posisi teman, tapi ternyata masih ada tingkatan yang level yang lebih bagus daripada itu sebenarnya. Jadi sangat menginspirasi materi yang sudah diberikan hari ini, bahwa kedepannya kita bisa memperbaiki diri sebagai guru, bisa menjadi pemantau dan menjadi seorang manajer. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sandi. Ada lagi teman yang mau berbagi pengalaman? Oh ya, Ibu Pus. Ya, terima kasih Bu Mia. Sebenarnya dari 5 posisi kontrol ini, saya sudah pernah melakukan 4 posisi kontrol yang ada. Penghukum pernah saya lakukan, pembuat merasa bersalah pernah saya lakukan, pemantau juga pernah saya lakukan, kemudian teman pernah saya lakukan. Nah, posisi manajer ini yang belum saya lakukan. Ya, di sini seperti bisa dicari, ini ilmu baru yang baik untuk kita terapkan ke depannya. Tapi dari keempat tadi, yang sering saya lakukan sebagai teman. Dan saya lebih mengajak anak-anak itu ngobrol, saya sebagai teman. Itu yang sering saya lakukan selama ini. Ya, terima kasih Bu. Baik, satu lagi Bu Agni. Bu Agni, dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang sudah pernah Ibu lakukan? Baiklah Bu Mia, kalau saya bisa merefleksi diri saya selama saya menjadi seorang guru, saya insya Allah pernah melakukan semuanya posisi kontrol. Namun yang manajer itu kayaknya barusan aja. Kalau yang 4 itu sudah lama, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Manajer ini baru-baru saja. Setelah saya mengikuti program asimilasi, saya baru tahu bahwa ada posisi manajer. Nah, ini yang mau saya usahakan untuk saya berada di posisi kontrol itu. Tapi ini masih belajar. Belum bisa sepenuhnya menjadi guru yang bisa memegang posisi manajer. Ini masih tahap pembelajaran, tahap berusaha. Tapi tetap kembali, ketika saya sudah berusaha untuk menjadi manajer, tiba-tiba penghukum datang lagi, kemudian menjadi posisi teman juga sering, membuat rasa bersalah itu juga sering. Kadang-kadang seperti sama dengan Bu Sandi tadi, kita membawa orang lain untuk supaya dia sadar, ya, misalnya kamu udah ingatkah ini orang tuamu sudah capek-capek kerja buat kamu sekolah begini. Nah, gitu. Ya, jadi tetap keluar itu menghukum sama membuat rasa bersalahnya. Nah, itu yang dari saya begitu. Baik, terima kasih Ibu Agni atas sharingnya. Apa masih ada lagi Bapak Ibu? Masuk lagi Pak. Pak Fatul, silakan ditambah. Terima kasih. Kalau saya tambahan besar, tapi kalau lebih kepada pertanyaan Bu. Oh ya, silakan. Jadi
kalimat ini, ya di kalimat ini artinya kan posisi kontrol nih dalam yang sering dilakukan oleh guru-guru. Di kalimat ini, apakah 4 ini haram untuk kita lakukan dan 1 ini halal, ataukah kalau dalam bahasanya itu tidak boleh sama sekali? Nah kemudian ataukah hanya cuma boleh dikerjakan sesuai dengan keadaannya, tapi ibaratnya kalau nggak dikerjakan juga tidak apa-apa, kayak gitu, senang nomor aku. Atau enggak kalau dikerjakan salah kayak gitu, nah ya kan? Nah, tapi kalau nggak dikerjakan terus harus kayak gimana? Nah, kan seperti kayak itu. Apakah seperti itu modelnya? Jadi 4 dari 5 ini harus yang kita lakukan harus manajer saja, yang lain itu tidak boleh kayak gitu. Nah, atau memang tidak apa-apa, tergantung sederhana, tergantung apa dan tidak baik gimana. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tuh dari 5 posisi kontrol itu kayaknya ini memang yang paling lengkap, paket lengkap manajer ya. Apakah yang keempat itu tidak bisa kita lakukan? Kalau menurut saya sih tergantung situasi dan kondisi ya. Tapi kalau untuk yang penghukum diusahakanlah jangan kalau bisa dihilangkan kita posisi kontrol sebagai penghukum, bisa diganti dengan apa ya, kalau menyelesaikan sebuah ada kasus pada siswa kita nanti mungkin ada materi selanjutnya tentang restitusi tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan saya tampilkan video ketika saya melakukan restitusi kepada siswa. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum dengan perkataan yang kamu. Jadi kita tidak boleh langsung itu, karena itu akan mempengaruhi dari mental siswa ya. Jadi menurut saya Pak Fatur tidak haram. Jadi bisa aja dilakukan. Tapi itu menurut saya. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan bagaimana dengan 5 posisi kontrol ini. Apa memang harus kita sebagai seorang manajer yang paket lengkap, atau bisa kita sekali-sekali lah sebagai yang lainnya? Mungkin saya bisa menambahkan. Oh ya, silakan Ibu Dwi. Diskusi ya. Ya, jadi memang dari kelima posisi kontrol guru ini memang masing-masing punya kekuatan sendiri gitu kalau menurut saya ya. Kalau penghukum itu memang ada posisi di mana situasi tertentu memang kita harus terkadang kita terjebak dalam situasi itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini terkadang kita lakukan juga, kita sebagai manusia juga pasti manusiawi, kita membuat orang untuk merasa bersalah sehingga dia akan menyadari kesalahannya, kemudian dia akan berbuat hal yang baik yang tidak seperti yang lalu gitu ya. Kemudian sebagai teman, kita sebagai pendidik seyogyanya juga memposisikan diri kita juga harus sebagai teman dikala memang dia butuh teman untuk bercerita, dia butuh teman untuk berkeluh kesah. Jadi kita juga harus siap berteman gitu ya. Kemudian jadi pemantau, kita sebagai pendidik juga harus memantau bagaimana peserta didik kita, sejauh mana dia berkembang, sejauh mana dia berprogres, sehingga sikap-sikap yang dia tunjukkan itu kita selalu pantau gitu ya. Dalam artian di sini pemantau itu jangan dikategorikan selalu negatif gitu ya. Jadi pemantau kita juga pemantau yang positif. Hal-hal positif pun juga kita harus pantau dia. Seandainya contohnya saja dia sudah mampu melampaui hal negatif tadi, sudah dia tinggalkan, kemudian dia sudah berada di jalan yang lebih positif lagi, dan itu juga harus kita pantau. Mungkin kita punya catatan sendiri. Nah, untuk yang di kategori manajer memang ini adalah kategori kompleks menurut saya, karena kalau kita sudah melalui beberapa tahapan posisi kontrol tadi, kita berada di posisi manajer, ya itu memang posisi yang sempurna gitu ya. Tapi di sini kita sebagai pendidik juga untuk menjadi seorang manajer itu melalui tahapannya juga tidak mudah. Kita harus tadi yang seperti dikatakan Bapak Ibu guru tadi, kita pernah menjadi penghukum, kita pernah membuat rasa bersalah pada siswa, yang dimana kesemuanya ini adalah tujuannya adalah untuk membuat peserta didik itu adalah memahami dirinya sendiri, memahami posisi saya seperti apa. Nah, itulah harapannya. Inilah ditempatkannya dia di sekolah ini. Memang secara kompleks ya, 5 ini pasti ada, nggak mungkin kita nggak ada 1
waktu gitu ya. Kita pasti semuanya mengalami ini, dan ini menurut saya manusiawi sekali gitu ya. Terima kasih Bu Mia. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang kelima-limanya kondisional ya. Jadi kadang kita sebagai penghukum mungkin, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan paket komplek manajer. Satu lagi terakhir mungkin tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Boleh. Ya, Pak. Terima kasih ya. Ini posisi kontrol artinya bagaimana kita memposisikan diri ya kan sebagai guru terhadap mungkin peserta didik ya. Dan kalau tadi disampaikan Pak Patut juga itu memang mungkin jadi pertanyaan. Cuma begini, Bapak dan Ibu, setiap posisi kontrol yang dimainkan ada apa namanya konsekuensinya. Kalau kita posisi kontrol kita itu sebagai penghukum, konsekuensinya terhadap anak itu seperti apa? Kemudian sebagai membuat rasa bersalah, teman, dan seterusnya. Sehingga ini sebenarnya bukan apa namanya pilihan-pilihan ini sudah sebenarnya diurutkan dari yang paling jelek sampai kayak yang akhir. Artinya apa? Kalau kita disuruh memilih sebaiknya memang harus manajer gitu kan. Tapi mungkin kadang-kadang begini, tadi misalnya saya ini kalau di refleksi ya di nomor 2 ini merasa bersalah. Kadang-kadang saya anak-anak itu sudah refleksi seperti Ibu Sanji bilang. Coba kau ingat ibu di rumah seperti apa. Kalau kelakuan dulu itu jadinya bagaimana kan? Anak-anak itu kan masa masa saya terus begini sementara orang tua aku setengah mati cari makan, saya senang-senang diberikan pulsa, saya merokok dan sebagainya kan, dan seterusnya. Nah itu kan dia merasa bersalah. Mungkin dari evaluasi. Artinya kalau saya ini mulai dari 1, 2 sampai dengan manajer ini saya pikir dampak negatifnya mulai dari pertama sampai yang terakhir itu apa namanya semakin besar dampak negatifnya mulai dari pertama, karena kan setiap posisi ini kan pasti ada konsekuensinya yang dirasakan oleh peserta didik. Tetapi memang sebaiknya kalau dilihat uraiannya nomor 1 kalau bisa dihindari, karena itu bisa anak-anak dihukum hari ini, dia kalau tidak dihukum lagi merasa, dan biasa juga merasa menantang, wah ini karena sering dihukum dia mau jati dirinya, wah saya ini bisa kok sama Pak Patur aja gampang aja, nah, misalnya begitu. Jadi saya kalau bisa ini memang harus dihindari ini. Nah, tadi kan setiap materi Bu Ustadi ada apa ya? Konsekuensi dari setiap tindakan. Nah, mungkin nanti di pemantau itu kan dia berdasarkan aturan-aturan ya, pemantau itu ya, apakah dia melakukan sesuai aturan atau tidak. Nah, di situ tadi kan setiap perbuatan yang dilakukan ada konsekuensinya. Nah ini yang mungkin sering saya cerita dengan teman-teman di Bunyu itu, anak-anak itu termasuk sebenarnya dihukum, tetapi dia merasa tidak dihukum karena dia merasa konsekuensi dari apa yang dia buat. Bayangkan ya, anak-anak misalnya pakai motor dari luar, disuruh kadang-kadang dorong lagi keluar, baru dorong lagi masuk. Tadi tempat dia tadi dari luar itu dari pintu ke parkiran suruh dorong. Kadang-kadang disuruh standar 2, suruh berdiri dia angkat kaki. Nah mungkin karena aturannya tidak boleh, kalau kamu melanggar konsekuensinya begini. Saya kira juga dilihat situasional. Kadang-kadang posisi kontrol ini misalnya sebagai pemantau saya kira juga sekali-kali menurut saya tidak apa-apa dilakukan. Membuat bersalah seperti tadi, saya paling sering itu. Coba nak, kamu ya, ingat dulu wajahnya. Mungkin pasti rasa bersalahnya makin dalam itu. Bapak kerja apa di ladang? Coba bayangkan kalau mama dan bapak ke ladang, dia nebas panas keringat misalnya terik matahari kayak gitu. Lalu kamu begini, gimana itu kira-kira? Pasti ada rasa bersalah. Nah tapi positifnya di situ mungkin dari situ anak-anak bisa sadar, wah ini kalau saya berbuat begini nanti gimana ya? Kasihan mama saya. Nah, sehingga dia bisa memperbaiki diri. Tapi itu situasional menurut saya. Saya kira ini saya juga sepakat mungkin, tapi kadarnya jangan ini ya. Dilihat situasinya, kalau memang sudah terlalu ya mungkin bisa. Tetapi kalau bisa
urutannya kalau bisa dari manajer memantau teman, membuat rasa bersalah, penghukuman itu kalau bisa ya janganlah ya. Begitu. Karena konsekuensinya kita lihat dampak positifnya sedikit sekali di situ. Coba kita analisis itu ada sedikit, tapi membuat rasa bersalah juga ini kalau menurut saya bisa juga ini. Karena dari misalnya kita di perasaan itu Pak ya. Di konseling ya, kalau konseling biasanya seperti itu. Kadang-kadang kita disuruh merenung dulu, ya betul ya apa yang saya sudah buat ini memang sudah tidak betul, sehingga dia berusaha untuk menyadari apa yang dia perbuat. Dan kalau Bapak itu banyaknya di situ kadang-kadang kalau anak-anak itu sudah banyakkan dalam beberapa kasus saya terasa waktu di bumi itu anak-anak itu bukan nakalnya sedikit, banyak juga. Dan banyak yang saya tangani juga ya, banyak juga yang berhasil lah. Artinya lima tidak haram kan Pak, tidak haram harus dilakukan Pak ya, tergantung situasi. Yang di menghukum itu di setengah haram itu sudah kayaknya setengah haram. Ya karena dalam dampak buruknya lebih banyak. Dampak buruknya lebih banyak. Artinya kalau teman-teman mau melakukan mengambil sikap di antara tempat ini kan artinya tidak apa-apa. Ya, termasuk dalam itu sebagai teman bagus, tetapi kan ada dampaknya. Nah, kalau kita dampaknya sebagai teman tadi nanti tidak diperlakukan begitu, jadi apa pilih. Ya, kalau kita pilih teman mungkin semua peserta didik kita perlakukan sama saja bagus. Ya. Tapi kadang-kadang sebagai teman, kadang-kadang kita tidak dihargai, bukan dihargai ya, bisa ini lagi ya. Ya dianggap ya sebagai teman, tidak takut kalau ini tidak mengerjakan tugas dengan apa-apa, nanti dia bapaknya tidak marah. Dalam kondisi ini saya kira bagaimana kita memposisikan diri dalam kontrol-kontrol yang ada. Ya, begitu. Sudah dilihat ya. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Apa masih ada yang mengganjal? Oh tambahan, silakan Bu. Ini bagus diskusinya. Saya mau menyambung dari teman-teman tadi bahwa kalau menurut saya penghukum ini adalah haram. Karena kalau kita menghukum artinya kita menyakiti hati si anak. Ya. Kalau hati anak tersakiti itu pasti ada goresan, meskipun kecil goresan itu. Nah itu goresan itu susah untuk menghilangkan. Karena luka di kulit kita aja itu pasti ada bekasnya ya. Jadi kalau hatinya yang tergores itu lukanya itu akan dibawa terus sampai dia dewasa. Nah itu mungkin akibatnya tergantung anaknya ya. Kalau anaknya menyikapi positif mungkin dia akan mengambil pelajaran. Tapi kalau anaknya menyikapinya dengan negatif, mungkin ada perasaan balas dendam sama gurunya. Itu yang bahaya ya. Makanya menurut saya penghukum itu adalah haram. Ya. Terima kasih. Jadi kalau menurut Ibu Kus, untuk yang penghukum itu haram dilakukan. Oh, ada tambahan lagi. Silakan Ibu Sandi. Oke baik, terima kasih. Sampai jam mana Pak? Saya setuju dengan Bu Kus bahwa penghukum itu sebenarnya haram. Kalau menurut kata Pak Patut tadi haram atau tidaknya ya? Yeah. Haram karena efeknya ke anak-anak seperti yang disampaikan oleh Bu Kus bahwa bisa tergores hatinya dan itu bisa trauma berkepanjangan. Karena kan mungkin pernah dijewer waktu SD masih membekas sampai sekarang. Ya, pasti ada dari kita semua. Saya pribadi pernah ditegur sama guru saya, itu masih membekas sama saya itu. Oke, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah menurut saya juga itu adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena itu akan bisa juga sebenarnya membuat dia merasa bersalah terus-menerus karena dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi kapan dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya, berarti dia akan merasa bersalah terus sampai seperti itu yang saya tangkap. Nah kalau teman ini bisa bersalah ya setengah-setengah boleh. Ya. Jadi yang menurut saya dan bersalah ini bisa mengakibatkan trauma yang berkepanjangan kepada murid.
Baik, terima kasih. Oh, ternyata setiap orang berbeda-beda, tidak masalah kan ini pendapat. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita mau mengambil posisi? Seperti tadi ada yang katakan lagi ya. Bu Afni, silakan Bu Afni. Kalau saya melihat materi ini ya, teori tentang posisi kontrol guru ini, tujuan akhirnya adalah diharapkan semua guru itu bisa belajar untuk berada di posisi manajer. Ya, jadi walaupun kita masih belajar mengetahui atau bisa menjadi guru yang berada di posisi manajer itu, maka ketika kita sudah bisa menjadi guru yang memanajer itu, posisi itu, maka si 4 ini akan menjadi haram. Jadi menghukum teman-teman tahu pembebasan bersalah itu sebenarnya sudah masuk ke dalam manajer. Kita bisa menjadi penghukum manajer, tapi metodenya bukan menghukum yang plek menghukum. Tapi ada mungkin kita harus belajar dulu apa di manajer ini, cara menghukum yang benar gimana. Ya, dengan caranya manajer atau menjadi teman di manajer juga ada mungkin, tapi bagaimana tuh teorinya atau metodenya di manajer, menjadi pemantau pembuat bersalah mungkin ada, mungkin rasio negatifnya itu di manajer itu, rasio negatif penghukum itu di istilahnya itu dikurangi di manajer. Bagaimana sih cara menghukumnya, tapi rasio negatif itu dikecilkan. Ya, jadi akan haram pada waktunya gitu Pak. Sudah mencapai di manajer, sudah istilahnya hatam di manajer. Nah, kalau mau bicara haram dan halalnya kan gitu ceritanya. Jadi maksud tujuan dari teori ini menurut saya dibuat tujuannya adalah supaya guru tuh semua bisa mencapai ke posisi manajer. Terus. Baik, terima kasih Bu Afni. Bunia, kadang-kadang tindakan apa yang kita buat sekarang itu bukan tiba-tiba dia datang. Karena sama seperti anak itu tadi sering dikatakan teman-teman. Misalnya kita sekarang ini, misalnya saya suka marah misalnya. Kadang-kadang saya cepat marah itu bukan terbentuknya baru sekali, itu mulai ketika kita masih kecil, lingkungan di mana kita dibentuk, termasuk itu di sekolah. Karena itu sebagian tindakan kita, kontrol kita itu dipengaruhi masa lalu kita dari itu untuk kepribadian kita. Tapi memang ini teori ini saya katakan tadi ini kalau diurutkan ini memang ya harusnya jatuhnya ke manajer. Tapi kadang-kadang kita masih berbuat itu karena kita mindset kita, pola pikir kita sudah dibentuk. Dulu kita SD suka dipukul, mungkin suka dibentak sama guru. Itu masih kita ingat tuh. Membuat mindset kita itu rupanya kalau kita tidak bentak dia. Kita kan harus sering dibentak tuh. Kalau sedikit itu akan tertanam di sini, ya, di bawah alam sadar kita. Jadi kita melakukan sesuatu itu seperti tidak bersalah, padahal itu bersalah. Itu sesuatu yang salah karena kita lakukan di bawah alam sadar kita. Misalnya begini ya, Bapak Ibu, saya kasih contoh lagi. Kita itu tidak mengajar misalnya, ya. Kita pulang tidak minta izin atau lambat, itu kan kita nggak biasa, nggak apa-apa, nggak ada yang marah kok. Karena itu sudah sering kita lakukan, itu sudah di bawah kontrol kita. Jadi sesuatu yang kita buat itu kita merasa itu benar, tetapi sebenarnya tidak benar, itu dilakukan di bawah alam sadar, begitu. Jadi mohon maaf, tindakan kita pasti dipengaruhi oleh karakter kita, tetapi ya syukur tadi teori-teori ini ada. Saya kira ini bagus ya untuk media pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, saya tidak mengatakan tadi bahwa itu tetapi kadang-kadang kita melakukan itu karena itu seperti saya juga mungkin saya sering di bayi hati saya lakukan itu sama murid-murid, biasanya itu membuat rasa bersalah itu. Kadang-kadang saya terinspirasi kalau dulu, kau ingat dulu orang tuamu begini, ya kan? Masa kamu belajarnya malas? Di rumah juga kadang-kadang dikasih tahu begitu. Nah, mungkin membuat itu, tetapi ya memang ini tadi kan kalau di scroll lagi, nah itu setiap posisi kontrol ini konsekuensinya ada.
Nah, dan kadarnya itu mulai dari awal dari pertama sampai kelima itu ya yang paling baik itu di yang terakhir itu. Nah, misalnya paling sedikit itunya dampak negatif misalnya yang yang kontrol ya Manajer, di atasnya manajer pemantau. ya pemantau ini, karena pemantau ini kan menjalankan aturan-aturan, tetapi kan kita tidak berpikirnya hitam putih ya kan. Kadang-kadang kalau anak lambat kan lambat 15 menit 7.15 lambat harus dihukum. Kita tidak pernah tanya dia kenapa dia lambat, mungkin ban motornya kempes ya kan. Kan. Tapi untuk pertama kali Pak di sini tadi Pak, satu pun tidak ada yang terlambat. Oh begitu ya? Ya. Anda ini mungkin anunya nih, pengaruh teori ini kayaknya. Untuk pertama kali selama saya tiket hari Senin tidak pernah ada terlambat yang kemarin. Saya sangat bersyukur ini ya, Bapak dan Ibu ini kalau ada semua sebenarnya materi-materi ini bagus kalau semua hadir supaya kita ya menyadari tugas kita. Karena yang saya mau bangun sebenarnya Bapak dan Ibu, saya mau bangun di sini bagaimana kita melakukan pekerjaan itu atas kesadaran kita sendiri, tidak dipaksa bahwa apa yang kita kerjakan itu panggilan kita ya untuk melayani politik ya. Karena saya pun marah Bapak Ibu buat begitu kan, tetap juga yang susah kan saya mikirkan Bapak Ibu. Tapi kalau saya berikan kebebasan Bapak Ibu bisa bertanggung jawab, saya kira itu lebih bagus menurut saya. Mungkin alam mindset dengan Iya, mindsetnya itu ya. Jadi yang sama dulu semua nih. Ya, mindset kita. Makanya saya berharap kalau materi-materi ini saya berharap nanti masih ada beberapa CGP yang belum tampil. Kalau bisa nanti kombinnya disatukan begini, Bu Nias. Ya, saya aja kalau makan saya bisa tidur di ruang sana kan mengantuk juga tadi saya ini sebenarnya. Begitu ya. Makasih Ibu Nias. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi dari kesimpulan teman-teman semua yang sudah menyampaikan pendapatnya, pada intinya kita memang harus refleksi apa yang sudah pernah kita lakukan, kita sebagai posisi kontrol yang mana. Jadi alangkah lebih baiknya kita memang sebagai kontrol yang manajer. Jadi kita tinggalkan yang hal-hal yang posisi kontrol yang memang lebih banyak menimbulkan efek buat anak-anak. Karena kita kan sekarang anak generasi Gen Z ini kan beda modelnya dengan kita zaman dulu. Jangan kita sama, kalau kita dulu mungkin dimarahi, ya paling efeknya ya sekarang kalau anak Gen Z ini biarpun dimarahi pun sampai kadang ya tidak berpengaruh bagi mereka, paling ya cuek-cuek aja. Jadi karena mereka sudah pengaruh dari gadget dan sebagainya. Jadi mari kita bersama-sama menjadi guru yang bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih bahagia di sekolah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar lah, karena kita memang kita ini kan produk-produk lama. Jadi sudah banyak sekali perkembangan ilmu-ilmu baru yang memang perlu kita upgrade kembali. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan jika ada teman mungkin yang mungkin agak sedikit melenceng atau bagaimana, kita sama-sama saling mengingatkan untuk menciptakan sekolah yang bahagia, guru dan siswanya, pokoknya seluruh warga sekolahnya menjadi bahagia, selamat dan bahagia. Oke Bapak Ibu, itu tadi sedikit saya berbagi, kita saling berbagi ilmu, tapi walaupun saya memang juga masih sedikit, jadi tadi saya sangat berterima kasih pada teman-teman yang sudah membantu dalam memberikan masukan, pendapat dan sebagainya. Sebelum saya akhiri, tadi kan sudah pretest, jadi kalau tadi sudah mendapat pembelajaran, dikasih post test lagi ya Bapak Ibu. Nah ini nanti yang paling tertinggi itu masih ada satu kotak, bisa dibawa pulang. Berat nanti ke bawah nih pasti pendapat satu. Cepat-cepatan ini, masih linknya kayak tadi. Bentar Pak, itu biar lagi Pak. Harus cepat-cepatan ini bawa kemana kita? Jangan salah angkut ya. Jangan salah angkut ya. Oh, ada. Bu Yana ditampil. Oh, sampai jam berapa? Tidak.
Benar Pak. Saya kan itu di perguruan Pak. Oh, di tadi. Kalau 5 menit jadi 5, tidak apa-apa lah. Kalau sudah terkait sekarang, kalau masih sekarang dia tidak mau, paketnya dimatikan. Bisa Pak, pinjam pagi, kan? Sudah saya kirim ya Bapak Ibu. Baru sekarang Pak. Oh ini dia. Tulis lagi kak? Iya, terus yang sama ini postesnya. Jadi tadi kan sudah berita, sekarang proses sudah kita diskusi bersama, pasti nilainya masih bagus-bagus nih. 100 sudah buat ini. Tadi aja masih Silakan. Isi kak? Oh belum kamu buka ya. Kamu nggak bisa Pak. Sudah bisa Bapak Ibu? Saya bisa tapi aku belum. salah, langsung salah. Bagaimana kalian? Ayo. Cuman salah. Lagi. Apakah kamu mau mulai? Apakah tidak akan mendapatkan itu? Berapa kali sih saya ini pasti bersalah ini. Kamu betul. Ya. Salah terus. Jadi kejar-kejaran antara Bu Afni dan Bu Sandi. Ayo Bu Puji, kejar Bu Puji. Oh teman. Baru sampai betul deh. Kamu selalu membantu lagi. Oh salah terus ini. Kok makin turun nanti? Ya salah lagi. Ayo Bu Puji turun. Ayo. Ayo Bu Yana. Nanti kejar Abu Afni. Baik itu sekali. Dalam hitungan 10 ya, saya tutup ya. 10, 9, 8, Ini lagi dapat. 7, 6, Satu jangan begitu deh. 5, 4, 3, 2, 1. Bu Afni. Nanti hadiahnya diambil saat nanti ya Haikal ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya untuk kegiatan ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Amin. Saya tutup. Oh iya, sebentar, ada yang lupa. Ini ada video. Sebentar, cuma 4. Nah, ini kemarin saya coba melakukan restitusi. Sebentar. Di sini saya ada 2 kasus yang melakukan untuk melakukan restitusi ya Bapak Ibu. Kasus pertama, siswa membolos pada saat guru rapat. Kita tonton bersama. Harus dibuka.
Ntar kita sudah video tuh. Apa sih manfaat PDKT? Apa tuh? Dialog di depan. Sama kita di Oh iya iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi video pada saat saya melakukan reposisi kepada siswa. Dengan demikian berakhirlah sudah kegiatan diseminasi kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.